menetapkan menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rizmon Hasihholan Syahniper. Tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi, ke televisi hari-hari di Jakarta. Polda Metro akhirnya mengeluarkan surat penghentian penyidikan terhadap kasus yang dihadapi Rizmon Syahniper usai terjadinya restoratif justice antara Rizmon dengan 4 pelapor lainnya, salah satunya Jokowi. Meski masih mendapat serangan keras dari kubu Roy Suryo, Rizmon setidaknya dapat bernapas lega mengingat laporan Jokowi yang sempat membuatnya ditetapkan menjadi tersangka. Pasal yang disangkakan tidak main-main, di atas 12 tahun penjara. Setelah resmi mendapat surat SP3, Rizmon tidak dapat berleha-leha sebab tugas berat harus diselesaikannya, yakni kesepakatan yang dibuat dengan Jokowi untuk memulihkan nama baiknya. Salah satunya membantu Polda Metro Jaya dalam mengusut dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi terhadap Roy Suryo CS yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi hari ini setidaknya dari saya ada 4 yang mau saya jelaskan ke saudara-saudara sekalian ya. Karena kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang ya surat katakanlah tentang SP3-nya. Begitu juga rekan Anda sudah pegang. Pertama adalah bahwa SP3 dari proses 3 Maret sampai kemarin tanggal 14 sudah mengeluarkan SP3 untuk proses mekanisme restoratif justice untuk klien kami Rizmon Hasihholan Syahniper. Jadi tanggalnya adalah tanggal 14. Jadi saya bacakan ya. Penghentian penyidikan menetapkan menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rizmon Hasihholan Syahniper dari 3 laporan. Saya nggak perlu baca karena panjang. Kemudian di halaman terakhir yang intinya itu ya tanggal 14 ya. Kemudian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku penyidik Dr. Imanuddin SH, SIK MH, Komisaris Besar Polisi. Jadi secara resmi rekan-rekan bahwa sejak tanggal 14 kemarin, berarti 2 hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami Rizmon Hasihholan Syahniper sudah mendapatkan SP3 dari 4 laporan yang sebelumnya. Sejak bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran ya sudah tidur nyenyak ya. Yang nggak tidur nyenyak kan yang di sono. Terus saya juga mengapresiasi ya kinerja dari dan support dari kepolisian Polda Metro Jaya. Setelah mendapat surat SP3, Rizmon mulai menebar ancaman terutama pada tim hukum Roy Suryo yang dituding kerap melempar pernyataan kasar seperti kata pengkhianat. Melalui kuasa hukumnya, Rizmon mengingatkan akan ada koneksi hukum untuk para lawyer yang membela Roy Suryo juga masih menyerangnya secara personal. Dan jika garis merah yang dibuat Rizmon terbukti dilanggar, Rizmon tidak segan akan mengadukannya ke Dewan Kehormatan. Peringatan itu dilayangkan untuk meredam serangan personal yang belakangan ini gencar dilakukan kubu Roy Suryo CS. Dengan keluarnya peringatan dari Rizmon, mungkinkah itu sebuah isyarat jika Rizmon tengah sedang membuka medan pertempuran baru menghadapi Roy Suryo dan para pendukungnya? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan
yang diajukan oleh klien kami, Rismond Hasihaulan Tjanipar. Di kalangan masyarakat ini, khususnya advokat yang pernah mendampingi Rismond Hasihaulan Tjanipar atau pengacara yang pernah mendampingi Rismond Hasihaulan Tjanipar, tapi sudah diputus kuasanya, sering berkata-kata atau berkoar-koar di televisi untuk menyudutkan dia, bahkan menghina dia, bahkan membuka segala sesuatu informasi tentang Rismond. Saya mau sampaikan, siapapun advokat tersebut harus wajib menjaga rahasia mantan klien. Saya sebut saja ada 2 ketentuan yang harus diperhatikan oleh saya sebut rekan-rekan tersebut agar tidak sembarangan lagi membicarakan klien kami Rismond Hasihaulan Tjanipar sejak diterimanya SP3 ini. Jika itu dilakukan, kami akan lakukan tindakan melaporkan ke Dewan Kehormatan. Jika Anda masih merasa advokat, officium nobile, perhatikan kode etik advokat, jangan menyebut-nyebut nama klien saya lagi. Kami akan proses Anda secara Dewan Kehormatan. Siapapun Anda, organisasi manapun Anda. Kebetulan saya salah satu pengurus Peradi juga. Jadi mohon ya, mengerti yang merasa advokat, merasa berpendidikan, yang merasa gelarnya bla bla bla, tapi tidak mengerti undang-undang advokat. Ini perlu saya tegaskan kembali. Sebelumnya, Rismond Tjanipar juga telah memberi peringatan keras untuk Roy Suryo dan para koleganya agar tidak memancingnya dengan menyebutnya pengkhianat. Tidak main-main, Rismond akan menempuh jalur hukum jika peringatan kerasnya diabaikan dan serangan personal terus dilontarkan kubu Roy Suryo. Saya ultimatum ini, hentikan label-label itu, ya. Saya bebas independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2025 dan penelitian itu independen. Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Siapa mereka? Itu loh, mendanai saya juga enggak. Dia sibuk 1-3 kali di TV sehari. Saya yang cari data pontang-panting. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya. Seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih gitu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya, kalian. Tidak ada makan siang gratis, itu juga yang berlaku untuk Rismond Tjanipar usai mendapat SP3 dari Polda Metro Jaya. Dalam bab terbaru, Rismond mengaku menjadi saksi mahkota yang diajukan Jokowi jika kasus tudingan ijazah palsu Roy Suryo CS naik ke persidangan. Hal itu diungkap langsung Rismond Tjanipar dan siap mengungkap di persidangan mengenai tudingan Roy Suryo yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Diajukan Rismond sebagai saksi mahkota sempat menuai perdebatan sengit. Kubu Roy Suryo tentu saja yang paling keras mengkritiknya dengan berbagai dalil hukum yang menurutnya tidak syah jika Rismond maju sebagai saksi mahkota. Lantas penolakan kubu Roy Suryo atas diajukannya Rismond sebagai saksi mahkota merupakan bentuk kepanikan atau perlawanan? Jadi bukan melawan, tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu. Gitu, ya. Jadi sebenarnya tanpa saya pun gampang kok. Tanpa saya. Kenapa? Saya bilang, ya 49 halaman ini ya kalian lihatlah, ya. Gak ada satupun yang ilmiah. Klaim bohong 99,9% palsu itu kan kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga publik itu percaya. Oh, Roy Suryo itu researcher, peneliti. Sejak kapan sih dia mengklaim dirinya peneliti? Sebelum kasus ini, coba lihat jejak digitalnya. Ya. Jangan sampai publik percaya 99,9% itu palsu dan dipercaya itu keluar dari pendapat pakar. Sementara si pakar yang mengaku si pakar ini ngambil mata kuliah dasar tingkat mata kuliah aja ya tentang integral, diferensial dan lainnya yang dasar aja itu nggak tahu, nggak pernah. Padahal itu terimplementasi dalam ilmu digital image processing. Makanya ketika kalian tanya tentang 49 halaman dia pasti menghindar.
Tapi kan bukan begitu caranya nanti di pengadilan. Dibandingkan berapa halaman? 486. Jadi bukan begitu nanti di pengadilan. Memang dia bisa menghindar dengan segala macam tuduhannya. Dia akan dicecar, gitu loh. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Rosyuro saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Ya biar jangan ngelantur, tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya kan. Nanti ada tim sorak lagi. Jadi oleh karena dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Rosyuro dan Bu Tifa. Oke. Ya. Kita lihat, Rismon memenuhi nggak syarat untuk menjadi saksi mahkota? Menurut saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi mahkota. Jadi kalau berdasarkan aturan KUHAP, kalau Rismon itu mau jadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan kepada Roy Suryo dan kemudian Dr. Tifa, itu tidak memenuhi apa yang disebut dengan syarat formil menjadi seorang saksi mahkota. Karena Rismon, Dr. Tifa, kemudian Mas Roy, ini melakukan penelitian yang terpisah-pisah. Syarat untuk menjadi saksi mahkota, mereka melakukan suatu peristiwa pidana pada lokus dan tempus yang sama. Ini lokus dan tempusnya kan beda-beda. Jadi semua itu berkaitan dengan restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif yang dilakukan, yang diajukan oleh klien kami, Rismon H. Siholan Syahriban. Jadi itu adalah tugas untuk menetralisasi semua hal yang menyangkut Solo dan menyangkut juga Pak Wakil Presiden kita. Jadi itulah tanggung jawab moral yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Rismon H. Siholan Syahriban. Yang jelas adalah kita semua melihat bahwasanya step ke depan sudah berjalan, ya saudara Roy Suryo, saudara Tifa, ya, dan dari klaster 1, ya, Anda selalu mengatakan bahwasanya tidak akan terbit SP3, ya, RJ-nya ditolak dan sebagainya. Sudah, Anda jangan berhalusinasi lagi, jangan bermimpi lagi, persiapkanlah ya semua evidence yang Anda punya untuk bertarung nanti di pengadilan. Ya. Kami semua relawan Pak Jokowi dan juga yang para pendukung Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia akan memantau terus, akan memonitor terus sampai ke pengadilan untuk itu. Jika Roy Suryo kembali menelenjangi Rismon Syahriban mengenai dugaan ijazah palsu yang diperolehnya dari universitas di Jepang, kali ini giliran Rismon yang mengungkap hasil penelitian Roy Suryo yang kurang dari 50 halaman dalam buku Jokowi White Paper. Dalam penuh kejengkelan, Rismon mengungkap jika buku Jokowi White Paper Sumbangsih Roy Suryo dibuat tanpa metodologis yang jelas dan jauh dari standar ilmiah. Terlebih latar pendidikan Roy Suryo yang tidak relevan untuk mengungkap ijazah Jokowi yang memerlukan keahlian khusus di bidang digital. Dari hal itulah, Rismon meragukan penelitian Roy Suryo. Tidak hanya sekadar meragukan, Rismon juga menantang Roy Suryo yang kerap sesumbar mengatakan 99,9% ijazah Jokowi asli. Dari keraguan itu, Rismon meminta publik tidak mempercayai ucapan Roy Suryo yang dianggap bohong besar, terutama mengenai penelitian ijazah Jokowi yang diklaimnya palsu. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi ke televisi Hari-hari. di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700.000, 2 juta. Itu yang dia dapatkan, gitu loh. Dia nggak pernah cari data satu hari pun. Bagaimana dia mengklaim temuan orang, terus mengatakan apa yang saya temukan langsung seperti temuannya. Oleh karena itu inilah saudara, kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di Universitas
negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih, inilah sebenarnya Roy Suryo. Hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang, klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana, ya, dengan isu-isu nggak jelas, ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah, ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu, ya, berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut, ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol, ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat, ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya, ya. Pertama, klaim bohong. Mungkin sekarang mulai mereka sudah berhenti, ya. Klaim bohong bahwa tidak ada baik Embos maupun Watermax yang ditunjukkan pada gelar perkara 15 Desember 2025 maupun yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama di akun X-nya. Klaim itu juga klaim bohong, ya. Klaim bohong yang diulang-ulang dan sekarang mungkin sudah berhenti dia karena ketahuan. Oleh karena itu jangan percaya saudara-saudara klaim bohong itu, apalagi dari seorang mantan napi dari kasus Stupa yang mengaku-ngaku menjadi peneliti. Yang kedua, saya bocorkan di sini penelitian saya. Sebelumnya, ya, saya mengatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu diproduksi di kisaran tahun 2019, setelah 1985 atau 2000-an. Karena penelitian saya hanya membandingkan font Times New Roman dengan apa yang ada pada lembar pengesahan skripsi. Itulah peneliti bisa salah. Kenapa saya bilang setelah saya revisi, saya bandingkan, ya. Ini perlu dikutip kepada mereka yang hanya yang mengaku-ngaku ahli itu, ya. Setelah saya bandingkan bentuk lengkungan maupun bentuk huruf, ya, yang ada di dalam lembar pengesahan Bapak Joko Widodo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.